Indonesia sama Amerika baru aja jadian. Bukan jadian pacaran yang ribet minta jemput, tapi jadian dalam urusan dagang yang nilainya triliunan rupiah. Namanya keren banget, Agreement on Reciprocal Trade, atau kita sebut aja ART, biar berasa kayak lagi ngomongin karya seni. Padahal isinya angka semua. Mungkin lo mikir, apa hubungannya sama gue yang tiap hari masih pusing mikirin harga paket data, atau kenapa gorengan makin tipis? Nah, disinilah serunya kesepakatan yang diteken Presiden Prabowo sama Donald Trump. Di awal 2026 ini, bukan cuma urusan bos-bos berdasi di gedung tinggi, tapi ini soal gimana caranya tempe lo tetap murah dan baju buatan UMKM lokal bisa mejeng di toko-toko keren di New York tanpa kena pajak yang harganya bikin nangis. Dulu kita itu sempat deg-degan, kayak nunggu pengumuman ujian nasional gara-gara isu tarif dagang Amerika mau naik gila-gilaan sampai 32%. Bayangin kalau lo jualan sepatu, terus pemerintah sana bilang kalau mau masuk sini harus bayar pajak. Sepertiga harga sepatunya, ya auto bangkrut dong. Tapi untungnya, lewat diplomasi yang mungkin involves banyak kopi dan negosiasi alot, tarif itu dipangkas jadi rata-rata 19% aja. Bahkan banyak yang dapat tiket VIP, alias tarif 0%. Kita masuk ke bagian yang paling bikin mata segar, yaitu daftar barang gratisan pajak. Ada 1.819 produk Indonesia yang sekarang bisa masuk ke Amerika dengan tarif 0%. Ini bukan angka sembarangan. Ini kayak lo dapat voucher diskon 100% buat jualan di mall paling ramai di dunia. Produk tekstil dan baju. Jadi, kita sekarang punya kuota khusus yang bikin mereka lebih kompetitif dibanding barang dari negara lain yang mungkin masih kena pajak tinggi. Kalau lo punya teman yang punya usaha garment atau minimal jualan kaos sablon yang kualitasnya oke punya, kasih tahu mereka kalau pintu ke Amerika sekarang lagi kebuka lebar. Selama ini kita cuma jadi penonton produk brand luar masuk ke sini. Sekarang giliran daster, emak-emak, atau kemeja batik lokal yang punya kesempatan buat go internasional tanpa perlu ribet mikirin bea cukai yang mencekik leher. Tapi tunggu dulu, ini namanya perjanjian timbal balik. Jadi bukan cuma kita yang untung sendirian, karena Amerika bukan lembaga amal. Mereka juga dapat akses buat masukin produk mereka ke sini, terutama di sektor energi dan teknologi. Lu mungkin bakal ngerasa kalau harga gadget atau komponen komputer ke depannya bakal lebih stabil, atau minimal nggak naik ugal-ugalan, kayak harga cabai pas mau lebaran, karena jalurnya udah diperlancar. Ngomongin soal angka triliunan itu kadang bikin pusing. Jadi, mending kita bahas soal perut. Amerika itu salah satu pemasok kedelai terbesar buat kita. Dengan perjanjian ini, aliran bahan baku kayak kedelai atau gandum buat roti diharapkan lebih lancar dan harganya nggak kayak roller coaster. Jadi, buat lo pecinta tahu tempe garis keras, perjanjian ini secara nggak langsung adalah pahlawan yang ngejaga ukuran gorengan lo tetap stabil di piring. Gue mau nanya nih, lo udah kepikiran belum mau jualan apa ke luar negeri? Kalau belum, mending sambil mikir lo pencet dulu tombol subscribe di bawah biar lo nggak ketinggalan update, info-info, deep dive yang bikin lo makin pintar di tongkrongan. Sektor investasi juga nggak main-main. Ada duit sekitar 38,4 miliar dolar yang bakal masuk ke Indonesia. Itu nolnya banyak banget kalau lo tulis di buku tabungan, bisa tembus ke halaman belakang. Duit ini larinya ke energi terbarukan dan teknologi. Artinya apa buat kita? Artinya bakal banyak kantor baru, pabrik baru, dan otomatis lowongan kerja yang lebih beragam. Jadi buat lo yang lagi nyari kerja, mulai sekarang asah skill yang relevan sama teknologi hijau atau manufaktur canggih. Fakta uniknya, Amerika itu sebenarnya suka banget sama produk handicraft atau kerajinan tangan dari Indonesia. Orang sana tuh nganggep barang buatan tangan itu mewah dan estetik banget. Beda sama kita yang kadang lebih milih barang plastik buatan mesin. Dengan tarif 0% ini, kerajinan rotan dari desa di pelosok Indonesia bisa punya nilai jual yang sangat tinggi di sana tanpa terbebani biaya tambahan yang nggak perlu. Ini yang gue sebut sebagai demokratisasi ekspor. Dulu yang bisa kirim barang ke luar negeri cuma perusahaan gede yang punya orang dalam atau modal gede banget buat bayar pajak.
Sekarang, lewat platform digital dan aturan baru ini, lo yang cuma punya workshop di garasi rumah pun bisa jadi eksportir asalkan kualitas barang lo emang jempolan. Lo cuma butuh koneksi internet dan keberanian buat mulai. Tapi jangan senang dulu, ada syarat dan ketentuan berlaku kayak promo belanja online. Pasar Amerika itu rewel banget soal kualitas. Mereka nggak mau barang yang gampang rusak atau makanan yang nggak jelas kandungannya. Jadi kalau mau manfaatin momen ini, lo harus mulai belajar soal standar kualitas internasional. Anggap aja ini tantangan buat naikin level dari pemain lokal jadi pemain dunia. Kenapa sih Trump mau tanda tangan ini? Ya karena mereka juga butuh mitra strategis di Asia Tenggara buat nyaingin dominasi ekonomi negara lain. Indonesia itu pasar yang gede banget, penduduknya banyak, dan doyan belanja. Jadi ini tuh sebenarnya simbiosis mutualisme, kayak burung jalak sama kerbau. Amerika dapat akses pasar dan investasi, kita dapat teknologi dan kemudahan ekspor. Kalau lu perhatiin, belakangan ini pemerintah kita emang lagi gencar banget ngajakin kolaborasi daripada konfrontasi. Strateginya pinter. Kita nggak milih kubu manapun secara ekstrem, tapi kita berteman sama siapa aja yang bawa untung buat rakyat. Dan hasilnya ya ini, kesepakatan dagang yang bisa dirasain manfaatnya sampai ke tukang jahit di pinggir jalan atau pengusaha keripik di daerah. Efek jangka panjangnya, Indonesia bisa jadi pusat manufaktur baru di Asia. Bayangin kalau banyak brand gede pindah pabrik ke sini karena ngerasa lebih aman dan murah buat kirim barang ke Amerika dari Indonesia. Itu bukan cuma soal kerjaan, tapi soal transfer ilmu. Kita jadi tahu gimana cara bikin barang standar dunia. Dan suatu saat nanti, kita bisa bikin brand sendiri yang kualitasnya setara atau bahkan lebih bagus. Jangan cuma jadi penonton di tengah perubahan gede ini. Kalau lu punya produk, mulai riset kecil-kecilan. Gimana cara kirim barang ke Amerika, cari tahu apa yang mereka suka. Biasanya mereka suka barang-barang yang ramah lingkungan atau punya cerita unik di baliknya. Cerita soal gimana produk lo dibuat oleh komunitas lokal itu punya nilai jual tinggi banget di sana. Kesimpulannya, perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat ini adalah gerbang emas yang kuncinya udah dikasih ke kita. Sekarang tinggal terserah kita. Mau tetap duduk manis di depan gerbang sambil liatin orang lewat, atau berani melangkah, masuk, dan ambil bagian dari kue ekonomi global ini. Rakyat kecil bukan berarti nggak bisa main besar. Yang penting mentalnya jangan kecil. Dunia dagang itu emang kelihatan ribet dengan istilah-istilah bahasa Inggris yang bikin lidah keserimpet. Tapi intinya cuma satu. Gimana kita bisa saling bantu buat dapat untung bareng. Indonesia punya sumber daya dan kreativitas. Amerika punya modal dan pasar. Kalau digabungin dengan benar, hasilnya ya kesejahteraan buat kita-kita juga yang ada di level bawah. Terakhir, jangan lupa kalau semua ini butuh proses. Nggak ada yang besok tanda tangan, lusa lo langsung kaya raya jadi sultan. Perlu persiapan, perlu belajar, dan perlu konsistensi. Tapi setidaknya, sekarang medannya udah rata. Nggak banyak lubang dan tanjakan tarif yang bikin kita sesek napas di tengah jalan. Terima kasih udah dengerin ocehan gue tentang diplomasi dagang ini sampai habis. Semoga lo dapat pencerahan dan gak bingung lagi kalau denger berita soal ekspor-impor di TV. Kita semua punya peran, sekecil apapun itu, buat bikin ekonomi negara ini makin stabil dan kuat. Gue mau tahu pendapat lo. Menurut lo, produk Indonesia apa sih yang paling pantas buat menjajah pasar Amerika selain mie instan? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada investor yang nyasar, baca ide gila lo. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap kritis, tetap lucu, dan jangan lupa bahagia. Semangat terus buat para pejuang cuan di seluruh Indonesia. Masa depan kita kayaknya bakal seru banget nih.